Di 20K subscriber channel Novel Official, akan adakan giveaway untuk satu orang pemenang. Syaratnya kalian harus subscriber, komen, like, share, supaya kalian bisa terpilih untuk jadi pemenang giveaway. Semoga beruntung bosku. Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak ku sentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 7261 sampai bab 7270. Charlie berpikir dalam diam. Perjalanan beberapa jam bisa saja memakan waktu hampir sepanjang hari. Bila kita menambahkan waktu untuk inspeksi, rasanya tidak cukup dilakukan dalam sehari. Ia kemudian menyarankan, bagaimana kalau kita menyewa helikopter saja? Kita bisa langsung terbang ke lokasi. Dengan begitu, setidaknya kita bisa menghemat 5-6 jam, dan tetap memungkinkan untuk pulang hari ini juga. Yolden tersenyum menanggapi, penerbangan helikopter memang mahal, jadi sejauh ini kami belum mempertimbangkan opsi tersebut. Namun karena Anda sudah mengusulkannya, Tuan Muda Wade, saya akan menyetujuinya sesuai instruksi Anda. Apakah besok pagi cocok bagi Anda? Saya akan segera mengatur helikopternya, dan kita bisa lepas landas dari kantor pusat Curtis Otomobil di Aurus Hill. Baiklah, Charlie mengangguk menyetujui. Saya akan tiba tepat pukul 8 besok pagi. Karena bisa kembali di hari yang sama, Charlie tidak merasa perlu untuk berpamitan kepada keluarganya. Setelah Claire berangkat ke kantor, ia memesan taksi dan langsung menuju ke kantor pusat Curtis Otomobil. Sesampainya di sana, Charlie bersama Yolden dan sejumlah eksekutif utama menaiki helikopter Bell, lalu terbang ke pabrik perakitan akhir milik Gaoheng Otomobil yang berjarak lebih dari 200 km dari sana. Begitu helikopter mendarat di area pabrik, staf perusahaan langsung menyambut dan mengarahkan rombongan menuju sebuah bengkel tertutup. Di dalam ruangan yang luasnya tak kurang dari 1000 meter persegi, sebuah sedan sport berdiri dengan anggun. Keanggunannya terpancar dari desain aerodinamis di bagian depan, bodi yang lebih lebar, sayap belakang menjulang, serta ban besar selebar hampir 30 cm yang semuanya memperkuat kesan sporty nan gagah. Yolden mulai memaparkan, Tuan Muda Wade, saat ini kami merancang peluncuran sedan sport 5 penumpang terlebih dahulu, lalu menyusul SUV sport dengan kapasitas sama. Harga sedan sport ini akan dibanderol di kisaran 200.000 hingga 300.000 yuan. Sedangkan SUV-nya sedikit lebih tinggi, sekitar 220.000 sampai 320.000 yuan. Kami ingin memberikan nilai terbaik kepada konsumen, agar mereka benar-benar merasakan totalitas komitmen kami. Charlie bertanya, Profesor Hart, Anda mengatakan mobil ini sangat berharga. Tapi saya sudah melihat banyak produsen di pasaran yang mengakui nilai ekonomis produk mereka. Bahkan ada yang rela menjual rugi demi menarik perhatian. Kalau kita mengejar nilai jual seperti itu, apakah itu berarti kita harus merugi demi publisitas? Bagi Charlie, uang bukan masalah utama. Tapi reputasi adalah segalanya. Ia percaya bahwa Curtis Otomobil harus mendapatkan pengakuan pasar sekaligus tetap mampu menghasilkan keuntungan. Bukan untuk memperkaya diri sendiri, tetapi sebagai bukti bahwa Curtis mampu menciptakan produk berkualitas tinggi dan menguntungkan. Jika mereka harus merugi hanya demi sorotan media, itu bukan kemajuan, melainkan kegagalan. Dan yang lebih penting, hal itu hanya akan mempermalukan warisan sang ayah. Yolden menjawab, Tuan Muda Wade, banyak perusahaan otomotif sebenarnya memainkan narasi yang berputar. Saat mereka mengklaim tengah merugi, sebenarnya itu hanyalah trik akuntansi. Banyak dari mereka yang memasukkan investasi awal, seperti biaya pengembangan dan pembelian peralatan, hingga biaya produksi. Bayangkan ada perusahaan yang menanamkan dana 100 juta yuan untuk membangun hotel mewah. Setelah berjalan, hotel itu menghasilkan 50 juta yuan per tahun dan bisa mengembalikan modal dalam 2 tahun. Jelas itu adalah keuntungan besar. Tapi karena modal awal belum semuanya kembali, mereka masih bisa dengan tenang mengaku sedang merugi. Mereka akan menyampaikan kepada publik bahwa mereka menjual setiap kamar dengan kerugian dan bahkan menyubsidi konsumen. Padahal kenyataannya, keuntungan mereka luar biasa besar. Yolden melanjutkan dengan tenang. Seringkali, untuk menutupi keuntungan yang sesungguhnya,
atau bahkan dengan sengaja melaporkan kerugian. Perusahaan-perusahaan ini akan membuang lini bisnis yang menguntungkan dan menghabiskan dana ke proyek baru yang masih merugi. Misalnya, hotel yang tadi saya sebut. Setelah berjalan 1 tahun 10 bulan dan hampir membalikkan modal, tiba-tiba memutuskan untuk membangun cabang kedua. Di saat yang sama, layanan catering dan unit-unit lain yang menguntungkan dari hotel pertama justru dilepas dan dipindahkan ke perusahaan baru. Akibatnya, laporan keuangan hotel tetap menunjukkan kerugian hingga tahun ketiga. Charlie paham tersenyum. Jadi mereka sebenarnya mengalihkan investasi puluhan miliar yuan itu ke pundak pelanggan pertama. Misalnya, biaya produksi satu mobil hanya 100.000 yuan. Lalu dijual seharga 300.000 yuan. Laba kotor 200.000 yuan per unit. Tetapi karena mereka telah menginvestasikan dana dalam jumlah besar sejak awal, setiap mobil seolah-olah akan menanggung biaya puluhan juta yuan. Akibatnya, terlihat seperti perusahaan menjual kerugian. Benar sekali. Yolden mengangguk. Itulah alasan saya menyarankan agar kita tidak memakai cara-cara licik seperti itu. Kita tidak boleh mempermainkan konsumen. Jika kita ingin berkembang dan menjadi pemimpin, maka kita harus berani melawan pola lama dan merebut pangsa pasar mereka secara langsung. Charlie pun bertanya dengan nada penasaran. Profesor Hart, jadi Anda sudah menyiapkan strategi khusus? Yolden mengangguk. Tuan Muda Wade, saya ingin Kurtis Otomobil mengikuti jejak Pang Donglai, menghitung semua biaya secara transparan. Kita harus menjabarkan biaya nyata, seperti bahan baku, produksi, pajak, logistik, gudang, serta biaya operasional dan pemasaran. Di sisi lain, kami juga harus mencatat biaya tersembunyi, seperti desain, pembuatan cetakan, hingga pengadaan lini produksi. Setiap model akan kita hitung berdasarkan target penjualan 500.000 unit. Misalnya, jika kita mengeluarkan 5 miliar yuan untuk pengembangan dan produksi awal, maka biaya tersembunyi per mobil sekitar 10.000 yuan. Setelah penjualan melebihi 500.000 unit, kami akan mulai mengurangi biaya tersembunyi tersebut dari harga jual. Setelah semua biaya komponen dicatat, kita akan buka secara publik margin keuntungan sebelum pajak. Dengan begitu, konsumen tahu bahwa kita tidak mengambil keuntungan berlebihan. Mata Charlie bersinar. Saya belum pernah mendengar ada produsen mobil yang melakukan ini. Bahkan Remy Auto yang terkenal pun tidak pernah membocorkan rincian biaya R&D mereka. Betul, sahut Yolden. Industri otomotif saat ini terlalu kompetitif. Semua berlomba memberikan diskon dan inovasi. Tapi harga-harga mobil justru terus membumbung. Ambil contoh merek luar negeri itu. Harga pada dasarnya hanya 300.000 yuan. Tapi dijual 1 juta yuan di pasar. Setelah 1 juta laku, mereka mulai menjual dengan harga premium. Tetapi konsumen tidak akan benar-benar mendapatkan mobil itu kecuali mereka bersedia membayar tambahan 100 hingga 200.000 yuan. Jadi mereka melihat tidak ada yang mau membayar lebih. Mereka turunkan harga ke 1 juta. Lalu 800.000, 700.000, bahkan sampai 500.000. Bagi saya, ini seperti menempelkan label penipu di dahi mereka sendiri. Konsumen tentu merasa dikhianati, dan citra merek mereka akan tercoreng. Kita datang ke belakang, dan jika ingin mengejar ketertinggalan, maka kita harus berani menempuh jalan yang tak mereka lalui. Kita cukup jujur, lepas topeng, dan berpikir terbuka kepada konsumen. Jika mereka tidak bisa bersaing secara sehat, maka biarkan mereka tersingkir. Charlie sepenuhnya sejalan dengan pandangan Yolden. Ia tidak ingin menjadi pengusaha yang semata-mata mengejar keuntungan, namun juga tidak berniat menjadi dermawan yang mengabaikan logika bisnis. Ia menginginkan keseimbangan, sebuah titik temu di mana konsumen dan produsen sama-sama diuntungkan. Ia ingin menghadirkan produk berkualitas tinggi yang juga memiliki nilai paling unggul di pasaran. Berangkat dari prinsip tersebut, margin keuntungan Kurtis Otomobil harus dijaga tetap rendah secara konsisten. Yolden pun menganjurkan hal serupa, mendorong margin yang terkendali demi menjaga daya saing. Dalam hal ini, mereka satu suara. Charlie lalu berkata dengan penuh semangat, Profesor Hart, saya serahkan sepenuhnya pada Anda. Kita harus menjadikan Kurtis Otomobil sebagai kebanggaan nasional Tiongkok. Yolden mengangguk mantap, lalu menatap dengan tulus. Untuk mobil yang dinamai dari nama ayah Anda,
Saya akan berusaha keahlian menjaga reputasinya sepanjang hidup saya. Setelahnya, ia melanjutkan, Tuan Muda Wade, tolong pikirkan nama model untuk mobil baru kita. Para pesaing menggunakan huruf-huruf seperti M, S, L, dan E. Masing-masing memiliki filosofi dan logika tersendiri. Kita perlu penamaan yang berbeda, agar tiap tipe dan model mudah dibedakan. Charlie tersenyum ringan. Saya bukan ahli dalam hal penamaan. Biarkan kalian saja yang mengaturnya. Namun Yolden biasanya berkata, Tuan Muda Wade, ini bukan soal keahlian, hanya tentang memilih nama. Apapun bisa dipilih. Banyak pabrikan hanya memakai satu huruf dan satu angka. Bahkan ada yang menggunakan dua huruf dan satu angka. Charlie sejenak berpikir. Lalu berkata, kalau begitu, karena mobil ini dinamai dari ayah saya, mari kita pakai inisial C dari Curtis. Kita akan memproduksi sedan dan SUV. Lalu ke depan mungkin juga kendaraan komersial dan minivan. Jadi, angka terakhir harus fleksibel. Setidaknya 2 angka. Ia melanjutkan. Bagaimana kalau sedan pakai angka ganjil, sementara SUV pakai angka genap? Jika model pertama sedan kelas menengah ke atas, kita beri nama C07. Jika nanti ada model yang lebih besar, maka C09. Yang lebih kecil bisa dinamai C05. Model untuk segmen A jadi C03. Dan minivan kita beri nama C01. Begitu juga SUV. Bila SUV perdana juga kelas menengah ke atas, kita beri nama C06. Model lebih besar jadi C08. Yang lebih kecil C04 dan C02. Dan nanti ada kendaraan komersial. Kita bisa beri nama C10. Yolden mengangguk puas. Bagus, sederhana, jelas, dan punya struktur logistik. Kita tetapkan model pertama sebagai C07. Setelah itu, ia memberi isyarat kepada stafnya dan berkata sambil tersenyum. Tuan Muda Wade, izinkan saya menjelaskan beberapa teknologi utama dari Body in White (BIW), mobil pertama kita. Charlie bertanya, apa maksud dari Body in White? Yolden menjawab, anggap saja itu adalah kerangka kendaraan. Kita mulai dengan membangun BIW, kerangkanya dulu, lalu menambahkan komponen-komponen seperti daging dan darah. Seperti kerangka manusia yang menentukan tinggi badan, ukuran BIW menentukan dimensi dasar kendaraan. Setelah kita pasang pintu, kap mesin, kap bagasi, serta balok penahan benturan, barulah dimensi akhir kendaraan terbentuk. Material, teknologi, dan kekuatan BIW inilah yang menentukan seberapa tangguh mobil dalam menahan benturan dan sejauh mana keselamatannya. Di bagian bawah, terdapat kompartemen baterai diecast yang menentukan kapasitas baterai yang dapat digunakan. Setelah BIW selesai, struktur utama kendaraan tidak akan berubah, kecuali beberapa penyesuaian kecil. Charlie mengangguk mengerti. Apakah ada teknologi terkini yang diterapkan? Yolden menjawab dengan jujur. Untuk saat ini, belum ada inovasi revolusioner di industri otomotif. Yang dapat kami lakukan adalah memastikan bahwa material yang digunakan cukup kokoh, serta proses produksinya cukup maju untuk menjamin keselamatan kendaraan. Itulah mengapa kami memilih paduan aluminium diecast untuk struktur utama BIW kami. Kami telah memperbarui jalur produksi lama milik Gaoheng, dan sekarang menggunakan mesin diecasting berkapasitas 16.000 ton, yang paling canggih di Tiongkok, bahkan mungkin di dunia. Selain itu, proses pengelasan dilakukan dengan lengan robot tercanggih. Proses perakitan dan pengecatan pun menggunakan solusi global terbaik. Terlebih lagi tim pengembangan perangkat keras dan perangkat lunak kami termasuk yang terbaik di negeri ini. Oleh karena itu, setelah masuk ke produksi massal, tingkat penyelesaian kendaraan kami akan jauh lebih tinggi dibandingkan produk dengan harga serupa. Charlie mengangguk sambil bertanya. Jadi, pada akhirnya, produksi mobil bergantung pada kemampuan mengintegrasikan sumber daya, bukan? Benar, jawab Yolden sambil tersenyum. Kemampuan integrasi itulah yang menentukan batas maksimal teknologi sebuah produk. Jika kita mampu menyatukan teknologi terbaik dari berbagai pihak, maka kualitas keseluruhan produknya akan sangat tinggi. Selain itu, lanjutnya, kemampuan penting lainnya adalah integrasi rantai pasokan. Sebab produksi mobil sejatinya adalah proses merakit ulang berbagai komponen, mulai dari aluminium, baja, motor, baterai, jok, roda kemudi, sistem suspensi, ban,
hingga kabel-kabel tersembunyi di dalam tubuh kendaraan. Semuanya harus dipilih dan dikumpulkan dari rantai pasokan. Dan kemampuan ini pula yang menentukan berapa biaya minimal dari satu unit mobil. Ibarat dua restoran yang menyajikan hidangan yang sama. Meski bahan dan kualitas makanannya sama, harganya bisa berbeda tergantung daya tawar pemilik restoran. Restoran jaringan dengan skala besar mempunyai biaya pengadaan yang jauh lebih murah dibandingkan restoran kecil. Tapi, jika ada restoran kecil yang bekerja sama dengan pakar pengadaan bahan makanan restoran yang disegani di industri, bisa jadi harganya bahkan lebih rendah dari besar. Singkatnya, dibutuhkan daya tawar yang kuat agar pemasok bersedia menurunkan margin keuntungan mereka untuk kita. Charlie berpikir, lalu bertanya, kalau begitu, bagaimana kita bisa unggul dalam dua hal tadi? Yolden menjawab dengan mantap. Tuan Muda Wade, dalam hal integrasi sumber daya, kita bisa disebut sebagai yang terdepan di industri otomotif domestik. Ini karena pengaruh kakek besar Anda di dunia perdagangan global. Dengan bantuan keluarga Aker, kita bisa memperoleh teknologi dan peralatan yang tidak mudah diakses oleh produsen lain. Sedangkan untuk integrasi rantai pasokan, lanjutnya, meski belum bisa dianggap terdepan, kita jelas berada di jajaran teratas. Pemasok mayoritas sangat optimis terhadap masa depan Curtiss Automobil. Meski belum memasuki tahap produksi massal, mereka sudah siap menawarkan kesepakatan yang setara dengan OEM besar. Charlie berpikir sejenak sebelum bertanya, apakah kita masih bisa menekan harga lebih jauh dari pemasok utama? Yolden menjawab, biaya terbesar saat ini adalah sistem tenaga berbasis baterai. Kakek dan paman kedua Anda telah merencanakan produksi baterai sendiri. Jika pabrik itu mulai beroperasi, pastikan ada kerjasama erat dengan kita. Sedangkan untuk pemasok lainnya, sebagian besar berasal dari dalam negeri. Chip berasal dari Qualcomm dan Nvidia. Sistem keselamatan dari perusahaan Jerman. Ban dari pemasok Prancis. Dan sistem pengereman dari Italia. Secara umum, pemasok dari Eropa cukup sulit diajak negosiasi. Charlie tipis tersenyum. Negosiasi itu soal siapa yang bicara. Jika kamu atau saya yang maju, bisa jadi mereka tetap tidak menggubris. Tapi saya punya teman yang bisa menjadi penengah. Jika dia bersedia membantu, saya yakin para pemasok dari Eropa dan Amerika akan lebih terbuka. Yolden bertanya dengan antusias. Tuan Wade, kalau Anda punya kenalan seperti itu, mengapa tidak mengajaknya bergabung dengan Curtiss Automobil? Agar bisa langsung menangani pasokan rantai. Charlie tertawa kecil. Saya berencana meminta bantuan Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, untuk negosiasi harga. Dia sangat andal. Meski meminta bantuannya sudah cukup bagus, meminta bergabung penuh mungkin terlalu berlebihan. Yolden terbelalak. Pewaris keluarga Rothschild. Astaga. Separuh dari pemasok asing yang tadi saya sebut sebenarnya berada di bawah kendali keluarganya. Ini bukan sekedar andal. Ini luar biasa. Serius, seru Charlie. Nyaris tak percaya. Hebat. Akhirnya sahabatku Steve Rothschild mendapat panggung. Nanti saya hubungi dia dan minta bantuannya untuk bernegosiasi. Yolden tampak semringah. Sempurna. Jika kita bisa menekan biaya lebih jauh, maka nilai jual mobil kita pun akan semakin tinggi. Siapa tahu, kita bisa menciptakan mobil legendaris untuk bangsa ini. Keluarga Rothschild, sebagai dinasti keuangan terbesar di dunia, telah berabad-abad memberikan pengaruhnya di berbagai negara dan industri. Mereka menggerakkan bayangan panjang yang tak kasat mata, merambah lapisan demi lapisan kekuatan global. Industri otomotif di Eropa dan Amerika, yang telah berdiri lebih dari seabad dan pernah menjadi pemimpin dunia, tentu tidak luput dari genggaman mereka. Wajar saja bila keluarga Rothschild sudah lama menanamkan jejak di industri raksasa itu. Mereka tidak hanya sekedar pemilik perusahaan-perusahaan otomotif di Eropa dan Amerika, tetapi juga pengendali saham di produsen Jepang dan Korea, bahkan menyebar hingga perusahaan yang menopang rantai pasokan global. Hal itu bukanlah masalah yang sulit bagi keluarga sebesar mereka. Rothschild jarang sekali berinvestasi langsung ke sebuah perusahaan, terlalu rumit dan berisiko. Mereka memilih cara yang lebih cerdas, mengendalikan aliran modal. Banyak industri menuntut evaluasi mendalam dan seleksi ketat, sehingga Rothschild membangun kendali melalui operasi keuangan dan investasi melintasi benua. Dengan dana yang nyaris tak terbatas serta jaringan keluarga yang berafiliasi, mereka membangun perusahaan model Ventura di berbagai penjuru dunia.
Perusahaan-perusahaan inilah yang kemudian menanamkan investasi pada bisnis menengah dengan potensi besar. Perusahaan modern besar tidak mungkin tumbuh pesat tanpa dukungan pendanaan. Dari celah inilah Rothschild masuk, mengakuisisi saham melalui berbagai dana investasi. Begitu modal mengalir, pertumbuhan perusahaan pun melesat. Rothschild menambahkan sumber daya industri, mempercepat ekspansi, lalu menukar sumber daya itu demi saham lebih banyak, hingga akhirnya menempatkan diri mereka sebagai pemegang kendali. Orang Korea sering berkata, tak seorang pun bisa lepas dari Samsung sepanjang hidupnya. Kalimat itu bukan sekadar ungkapan. Raksasa chaebol itu telah merambah seluruh industri Korea Selatan, mulai dari teknologi hingga kebutuhan sehari-hari. Meski mungkin tidak membuat tisu toilet, perusahaan kertas terbesar negeri itu berdiri di bawah bayangan Samsung Group. Bahkan dari selembar tisu pun, keuntungan puluhan kali lipat bisa mengalir ke kantong mereka. Namun jangkauan Samsung terbatas di Korea Selatan, sementara Rothschild menguasai Eropa dan Amerika. Mereka mengibarat Samsung bagi dunia barat. Kehadirannya merasuk hingga ke sendi-sendi kehidupan orang Eropa dan Amerika. Di luar dua benua itu, Rothschild pun tak berdiam diri. Mereka telah lama menguasai energi dan sumber daya mineral di Afrika, Amerika Selatan, hingga Amerika Latin. Selepas Perang Dunia II, Jepang, Korea Selatan, dan Asia Tenggara juga menjadi lahan ekspansi mereka. Kebangkitan Jepang dan Korea pasca perang tidak mungkin tercapai tanpa modal dan infiltrasi chaebol Amerika yang dikendalikan Rothschild. Biasanya, Charlie tidak pernah membutuhkan bantuan Steve Rothschild. Industri yang dikembangkannya tidak banyak bersinggungan dengan rantai pasokan global. Apalagi isu shipping hanyalah penyedia logistik. Mereka bukan bagian dari rantai permintaan, hanya mengangkut apa yang sudah diproduksi orang lain. Begitu pula industri perkapalan, tak lebih dari pembeli kapal dari galangan terbaik dunia. Tidak ada peran langsung dalam proses manufaktur. Namun kini keadaannya berubah. Industri otomotif, bintang paling terang di era modern, berdiri di atas rantai pasokan paling kompleks di dunia, wilayah yang menjadi spesialisasi Rothschild. Maka, Charlie pun mengangkat telepon, menghubungi Steve Rothschild yang sedang bersantai di Aarhus Hill. Sejak ditempatkan di kota itu untuk mengawasi operasi keluarga di Tiongkok Raya, Steve menyibukkan 3 misi, memindahkan kantor pusat ke Aarhus Hill, meningkatkan investasi di sana, serta mencari celah untuk mendekati Charlie. 2 misi awal berjalan lancar, tapi yang terakhir terasa paling sulit. Charlie terlalu lihai, langkahnya seolah tanpa jejak. Kesempatan untuk bertemu dengannya hampir tak ada. Hingga kemudian kejadian Cheval Blanc Randeli menggemparkan dunia. Steve tahu betul, peristiwa sebesar itu tak mungkin dikendalikan dengan mudah kecuali oleh sosok luar biasa. Dan dia yakin, Charlie berada di balik layar. Sejak itu berubah. Jika sebelumnya ia menghormati Charlie karena pil peremajaan, kini ia sadar pria itu jauh melampaui sekadar pil ajaib. Charlie memiliki kekuatan pribadi yang menakutkan, serta kemungkinan dukungan besar yang berdiri di belakangnya. Keuntungan Bernard Arnault dari kejadian itu begitu besar. Bahkan para miliarder pun hanya bisa bermimpi. Dan yang paling mengejutkan, Arnault kini dicintai publik. Dari seorang kaya raya yang biasanya dianggap rakus, ia menjelma jadi ikon keadilan. Orang kaya milik rakyat. Citra itu membuat iri para konglomerat lain, termasuk Steve. Ia bahkan membayangkan, andai saja Charlie memberikan kesempatan yang sama, ia rela mengorbankan miliaran dolar. Toh, menyumbangkan belasan miliar sekalipun tidak akan menciptakan pengaruh sebesar itu. Oleh karena itu, begitu telepon Charlie masuk, Steve tak bisa menyembunyikan antusiasmenya. Tuan Wade, apa yang bisa saya bantu? Tanyanya penuh semangat. Charlie tipis tersenyum. Steve, sepertinya keluarga Anda punya akar yang dalam industri otomotif. Steve, dengan tajamnya seorang Rothschild, segera menangkap maksud pertanyaan itu. Dia tahu Charlie tengah mengembangkan Curtiss otomobil. Bahkan merekrut Tawana untuk menggelar 20 konser berturut-turut sudah cukup menunjukkan tekadnya. Pasti panggilan ini berkaitan dengan pasokan rantai. Dengan nada penuh keyakinan, Steve menjawab, Tuan Wade, Anda berbicara dengan orang yang tepat. Sejak Henry Ford memulai produksi 100 tahun yang lalu, keluarga kami telah ikut berinvestasi. Kini, kami menguasai saham, baik langsung maupun tidak langsung, di lebih dari 80% produsen mobil dan suku-suku cadang dunia.
Charlie tersenyum lagi. Sepertinya Anda sudah paham. Begini saja. Nanti saya akan mempertemukan pimpinan Curtis Auto dengan Anda. Saya ingin belajar dari pengalaman Anda sekaligus berharap dukungan Anda untuk memperlancar pasokan rantai. Dalam industri otomotif, pasokan seringkali menentukan nasib produksi. Saat chip langka, hanya mereka yang mampu menyediakan cukup stok yang bisa tetap memproduksi. Peralatan besar pun demikian. Ada perusahaan yang harus menunggu 2 tahun. Ada pula yang hanya perlu 1 telepon agar barang segera dikirim ke pelabuhan. Di Eropa dan Amerika, Rothschild adalah bapak pemasok rantai. Kekuasaan mereka melebihi banyak pemerintah, apalagi perusahaan biasa. Namun bagi Charlie, ia tak membutuhkan Steve secara pribadi. Cukup dengan mengajak Yolden berkeliling Eropa, Amerika, Jepang, dan Korea Selatan. Menghadiri jamuan makan malam bersama para pemimpin perusahaan. Sudah cukup untuk memastikan Curtis Otomobil mendapatkan sumber daya terbaik. Sama seperti di Tiongkok, masyarakat Barat pun dibangun atas dasar koneksi pribadi. Steve cepat-cepat menawarkan, "Tuan Wade, kenapa repot datang ke saya? Katakan saja di tempatnya. Biar saya yang menemui Anda. Saya sedang tidak terlalu sibuk di Aurus Hill." Charlie tertawa kecil. Saya dan tim Curtis Otomobil sekarang berada di pabrik perakitan sekitar 200 km dari Aurus Hill. Kami akan kembali lagi nanti. Bagaimana kalau kita makan malam di Heaven Spring? Saya akan memperkenalkan Anda dengan pimpinan Curtis Otomobil. Tanpa ragu Steve mengiyakan. Senyumnya lebar. Tentu. Tuan Wade, saya akan menunggu Anda di Heaven Spring lebih awal. Charlie dan Yolden kembali bersama ke Aurus Hill. Begitu helikopter mendarat, keduanya langsung menuju Heaven Spring untuk menemui Steve Rothschild. Sebelum Charlie tiba, Steve sudah menyiapkan sebuah dokumen tebal, daftar berisi semua perusahaan otomotif di mana keluarga Rothschild memiliki saham ataupun kendali. Jumlahnya lebih dari 600 perusahaan yang tersebar di seluruh dunia. Mulai dari pabrikan mobil kelas atas yang mendunia hingga produsen kabel kecil yang jarang terdengar. Tangan-tangan investasi keluarga Rothschild menjangkau hampir semua lini. Seperti pepatah lama, jika ada pohon kurma, cobalah memetiknya 2 kali. Prinsipnya seolah menjadi nafas keluarga besar ini, dengan sumber daya melimpah dan modal tanpa batas. Begitu melihat hutan pohon kurma, pasukan mereka akan segera masuk untuk mengumpulkan sebanyak mungkin. Ketika akhirnya pertemuan ketiganya, Steve Rothschild tampil sederhana layaknya seorang lulusan muda. Dengan gugup ia menggosok-gosok kedua telapak tangan. Lalu menyerahkan daftar itu kepada Charlie seolah sedang mempersembahkan harta karun. Dengan nada penuh penghormatan ia berkata, "Tuan Wade, semua perusahaan ini memiliki hubungan dengan keluarga Rothschild. Mohon Anda meluangkan waktu untuk menelitinya. Jika ada produk atau perusahaan yang menarik perhatian Anda, saya akan segera menghubungkan Anda dengan mereka." Charlie mendaftar menerimanya sekilas, lalu tersenyum sambil menyerahkannya pada Yolden di dekatnya. "Profesor Hart, silakan Anda lihat. Saya sendiri tidak terlalu memahami industri ini." "Oke," jawab Yolden. Ia membuka lembaran daftar tersebut, membolak-baliknya dengan penuh perhatian. Semakin lama, ekspresi tampak semakin serius. Hingga selesai memeriksa semuanya, ia tak kuasa menahan kedamaian. "Tuan Muda Wade, daftar ini hampir mencakup seluruh pemasok penting di pasar otomotif dunia. Saya tidak menyangka keluarga Rothschild ternyata memiliki saham di begitu banyak perusahaan Tiongkok." Steve segera berkomentar, "Kami memang tidak memiliki saham langsung di perusahaan-perusahaan Tiongkok itu. Semua kami kuasai melalui dana modal Ventura. Sebagian kecil lagi atas nama individu ataupun perusahaan yang memiliki koneksi erat dengan kami." Charlie mengangguk, lalu bertanya pada Yolden, "Profesor Hart, menurut Anda, mana yang paling berguna untuk kita?" Dengan penuh semangat Yolden menjawab, "Tuan Muda Wade, sebagian besar dari mereka sangat berguna. Jika Tuan Rothschild berkenan, mohon bantu perkenalkan kami pada beberapa perusahaan utama. Saya sendiri akan mengunjungi para pemain besar itu, sementara waktu saya akan mendatangi perusahaan kecil dan menengah lainnya." Steve, yang memang lihai membaca situasi, langsung menahut, "Itu mudah, Profesor Hart. Anda tinggal memilih perusahaan mana yang ingin ditemui. Saya akan segera meminta mereka menjadwalkan pertemuan dengan Anda di Aurus Hill." Yolden sempat merasa sungkan. Apakah ini tidak terlalu merepotkan? Steve santai tersenyum. "Sama sekali tidak masalah.
Mereka hanyalah tokoh kecil di mata keluarga Rothschild. Alih-alih merasa kesal, mereka justru akan senang mendapat kesempatan seperti ini. Jadi, Profesor Hart, beritahu saya jadwal Anda. Nanti asisten saya yang akan menghubungi mereka. Sejenak kemudian, sebuah ide terlintas di benak Steve. Sambil tersenyum ia berkata, saya rasa Curtis Otomobil bisa menyelenggarakan konferensi pemasok global. Konferensi pemasok global. Yolden menatap heran. Maksud Anda, Tuan Rothschild, kita bisa menggunakan acara itu sebagai dalih untuk membicarakan berbagai hal secara terbuka. Alih-alih merasa kesal, mereka justru akan senang mendapat kesempatan seperti ini. Jadi, Profesor Hart, beritahu saya jadwal Anda. Nanti asisten saya yang akan menghubungi mereka. Sejenak kemudian, sebuah ide terlintas di benak Steve. Sambil tersenyum ia berkata, saya rasa Curtis Otomobil bisa menyelenggarakan konferensi pemasok global. Konferensi pemasok global. Yolden menatap heran. Maksud Anda, Tuan Rothschild, kita bisa menggunakan acara itu sebagai dalih untuk membicarakan berbagai hal secara terbuka. Benar, Steve mengangguk mantap. Jika mereka berbondong-bondong datang ke Tiongkok atau bahkan langsung ke kantor Anda, pasti akan menimbulkan perhatian yang tidak perlu. Tetapi jika semua diundang dalam konferensi pemasok global yang diselenggarakan Curtis Otomobil di Aurus Hill, semuanya akan tampak masuk akal. Charlie tersenyum puas. Ide yang cemerlang. Dengan begitu, bukan hanya lebih wajar, tapi juga akan menunjukkan kepada dunia bahwa Curtis Otomobil memiliki kendali besar atas pasokan rantai. Bayangkan saja, para pemasok papan otomotif atas dunia berkumpul di Aurus Hill. Itu akan membuat banyak pihak terkagum-kagum pada kekuatan integrasi Curtis Otomobil. Steve mengangguk. Tepat sekali. Saat itu, seluruh pasokan rantai otomotif akan benar-benar merasakan pengaruh Curtis Auto. Bahkan, saya yakin biaya rantai pasokan Curtis Otomobil bisa ditekan hingga 10% lebih rendah dibandingkan pabrikan lain. Yolden menanggung ikut Lee dengan penuh perhitungan. Untuk mobil dengan harga sekitar 200.000 yuan. 40%-nya adalah biaya material, 80.000 yuan. Jika kita bisa menghemat 8.000 yuan lagi, lalu terus menghemat konsumen, efektivitas biaya kendaraan akan meningkat jauh lebih tinggi. Steve terbelalak. Jadi, Curtis Otomobil memang bermaksud mencapai efisiensi biaya ekstrim, sama seperti kendaraan energi baru buatan Tiongkok lainnya. Ya. Jawab Yolden, sebuah produk nasional sejati harus memiliki nilai luar biasa, merek yang kuat, serta kredibilitas tinggi, dan semua itu menuntut harga yang terjangkau. Tuan Muda Wade sendiri tidak ingin Curtis Otomobil berubah menjadi bisnis bermargin keuntungan tinggi. Steve hanya bisa menghela nafas panjang. Dari sudut pandang saya, Curtis Otomobil kini mendapat begitu banyak sorotan. Dengan bantuan Tawana Suite mempromosikannya, begitu mobil ini diluncurkan secara resmi, itu akan menjadi peluang emas untuk meraup keuntungan. Kalau saya yang menjalankan, saya akan mengemas peluncurannya penuh dengan teknologi, data, semangat, sementara diam-diam menekan biaya material. Dengan cara itu, saya bisa mendapatkan tambahan beberapa ribu dolar per mobil. Kalau dijumlahkan, keuntungannya bisa mencapai 10.000 dolar per unit. Bayangkan. Menjual ratusan ribu unit berarti miliaran dolar masuk, keuntungan yang luar biasa besar. Ia menambahkan dengan nada penuh nasihat. Peluncuran mobil pertama seharusnya jadi momen panen. Ladang penuh daun bawang. Sayang bila tak segera dipetik. Bila sudah mendapat miliaran dolar, barulah pada produk kedua bisa mengejar efisiensi biaya. Lagi pula, lini produksi canggih pasti mampu menutup biaya dengan cepat. Pemikiran Steve jelas terbentuk dari tradisi keluarga Rothschild, menempatkan laba di atas segalanya. Bagi mereka, setiap proyek adalah alat untuk memaksimalkan keuntungan. Namun ia tak menyangka, Charlie justru berencana menyerahkan margin keuntungan itu kepada konsumen. Bagi Steve, langkah itu tampak konyol, bahkan naif. Charlie hanya tersenyum. Steve, niat keluarga Wade dan Aker mendirikan Curtis Otomobil sejak awal bukan untuk mengejar uang. Sama halnya dengan saya. Kalau tujuan saya hanya mencari keuntungan, buat apa saya repot-repot memproduksi mobil? Ada banyak cara jauh lebih cepat untuk mengeksploitasi para konglomerat. Mengadakan lelang saja sudah bisa menghasilkan lebih banyak uang daripada puluhan tahun produksi mobil. Mendengar itu, Steve langsung tercerahkan.
Dalam hati ia berpikir, benar juga. Bagaimana mungkin Charlie kekurangan uang? Kalau ia melelang beberapa pil peremajaan saja, dengan mudah ia akan meraup ratusan miliar. Bahkan ayahnya pun takkan segan mengeluarkan dana sebesar itu demi satu pil. Dibandingkan dengan itu, berapa sih laba yang bisa didapat dari memproduksi mobil? Sadar betapa sempitnya tadi, Steve pun menunduk dengan wajah malu. Ah, Tuan Wade, pikiran Anda sungguh luas. Saya ini masih terikat pada aroma uang. Malu sekali saya. Benar-benar malu. Berbekal inspirasi dari Steve Rothschild, Curtis Automobile mengirim undangan ke seluruh perusahaan hulu ternama di industri otomotif untuk menghadiri konferensi harga perdana mereka di Aurus Hill. Semua entitas yang berada di bawah kendali atau kepemilikan keluarga Rothschild juga masuk daftar undangan. Pada awalnya, tak ada yang memandang acara ini dengan bobot istimewa. Bukan hanya di ranah otomotif, di hampir setiap sektor, perusahaan besar sering mengadakan konferensi pemasok atau temu mitra semacam ini secara rutin. Contohnya, Apple mengadakan konferensi pengembang tahunan, mengundang berbagai perusahaan yang bergantung pada ekosistem Apple untuk penelitian dan pengembangan. Tujuannya jelas, mempererat kemitraan, membahas arah strategi ke depan, sekaligus membuka peluang kolaborasi sejak dini. Untuk agenda rutin seperti itu, para klien raksasa biasanya hanya menugaskan 1-2 pimpinan tingkat menengah atau senior untuk hadir menyapa, sekadar menunjukkan itikat baik. Lazimnya, para pemasok pun menyarankan hal serupa, datang, menghormati, lalu pulang. Namun, di luar dugaan, Steve Rothschild, pewaris keluarga Rothschild, malah meminta asistennya menghubungi mereka satu persatu. Pesannya tegas, utamakan kerjasama dengan Curtis Automobile. Jangan memandang ke sebelah mata. Ia juga menekankan agar Curtis Automobile diberi tingkat dukungan tertinggi, prioritas nomor 1, dan harga yang paling bersahabat. Di mata para pemasok, posisi Steve Rothschild tak tertandingi. Satu pernyataan lugas darinya saja sudah cukup untuk menggugah minat mereka terhadap Curtis Automobile. Tak heran, daftar peserta dikirimkan kepada perusahaan itu kepada Curtis Automobile, tanpa kecuali, berisi jajaran puncak pimpinan mereka. Menyaksikan betapa seriusnya Steve mendorong misi perusahaan, Charlie merasa puas sekaligus terkesan. Ia kemudian menugaskan Yolden untuk menyiapkan konferensi pemasok di Hotel Shangri-La, demi menyambut para mitra yang datang dari jauh dengan penuh martabat. Semula, Charlie berencana mengadakan pertemuan secepat mungkin. Namun begitu tahu seluruh peserta adalah pemasok papan atas, ia menyadari perlunya persiapan yang matang. Bagaimanapun, Curtis Automobile sudah berdiri, dan telah dipromosikan dengan gegap gempita. Mengapa tidak memanfaatkan momentum itu? Menjadikan konferensi pemasok sebagai berita yang paling menggaung di industri. Sejauh ini, belum ada satupun perusahaan otomotif yang mampu mempertemukan para pemimpin kunci di seluruh rantai pasok dalam satu forum. Konferensi pemasok perdana Curtis Automobile berpotensi mencatatkan rekor, kesempatan emas untuk menegaskan daya gedor Curtis Automobile. Oleh karena itu, Charlie memutuskan untuk menunda konferensi hingga setelah bulan kedua penanggalan lunar, agar ada ruang yang memadai untuk pemanasan dan persiapan. Ketika ritme hidup Charlie kembali normal, bulan kedua kalender lunar kian mendekat. Di waktu lain, ia hampir setiap hari menyambangi Champs-Élysées, sesekali menjenguk kakek nenek serta pamannya untuk berbicara ke arah masa depan Curtis Automobile. Janji Steve Rothschild terbukti bukan sekedar kata-kata. Charlie dan Claire telah sepakat terbang bersama ke East Cliff pada hari kedua bulan lunar kedua, menonton konser perpisahan Queen yang terakhir. Agar Claire tidak curiga, Charlie menawarkan dirinya menemaninya. Ia mengaku selalu mengagumi Queen. Namun setelah Claire mengetahui jati diri Queen dan kedekatannya dengan Charlie, perasaannya yang semula hangat tiba-tiba mendingin. Bukan karena benci, melainkan dorongan berpikir sebagai perempuan. Tetap saja, ia menerima ajakan Charlie tanpa banyak tanya, tak ingin menimbulkan kualitas ataupun mengecewakannya. Lebih dari itu, setelah memutuskan untuk melepaskan Charlie, Claire justru semakin mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan pria itu. Saat diperkenalkan, Queen adalah pasangan yang tepat untuk Charlie. Jika pada akhirnya balas dendam Charlie tuntas dan identitasnya terbuka, ia bisa menikahi Queen, menunaikan perjanjian pernikahan yang dibuat orang tua mereka lebih dari 2 dekade silam. Andaikan kisah mereka tersingkap,
Orang-orang niscaya akan tersentuh oleh perjalanan panjang yang berliku selama bertahun-tahun. Menjelang akhir bulan lunar pertama, Claire berkunjung ke kuil Kixia dan kembali bertemu Stephen. Stephen telah siap membawa Claire dan keluarganya meninggalkan Tiongkok. Namun ia tetap membutuhkan kerja sama Claire untuk menyelesaikan rencana itu. Ia berkata kepada Claire, "Nyonya Wade, saya akan berangkat ke Australia besok. Setelah hari kedua bulan lunar kedua, saya membutuhkan kerja sama Anda untuk memikat tuan muda ke sana." Claire mengangguk, lalu bertanya, "Bagaimana saya bisa bekerja sama?" Stephen menjelaskan, "Setelah tiba di Australia, saya akan membuat berita kecil di sana. Untuk berjaga-jaga, skalanya tidak akan terlalu besar. Lalu saya mengirimkan tautannya ke Nyonya Wade. Saya berharap Nyonya Wade akan berpura-pura tak sengaja memberi tahu tuan muda, kemudian mencari cara agar dia melihat berita itu." Claire segera menimpali. "Baiklah, saya akan mengikuti instruksi Anda, Kepala Pelayan Thompson." Sesudah itu ia bertanya, "Kapan saya dan orang tua kedua akan berangkat?" Stephen menjawab, "Jika tidak ada kendala, berita itu akan saya kirimkan pada pagi hari ketiga bulan lunar kedua, sehari setelah ulang tahun Tuan Muda. Apabila semuanya berjalan sesuai rencana, Tuan Muda kemungkinan akan terbang ke Australia segera setelah membaca berita itu. Begitu pesawatnya lepas landas, saya akan mengatur keberangkatan Anda dan orang tua Anda. Saya akan menugaskan seseorang yang menjemput Anda dari East Cliff, dan orang tua Anda dari Aurus Hill. Sekadar informasi. Mohon beritahu mereka untuk bersiap-siap. Kurangi jangan jelaskan rinciannya sebelum waktu berangkat." Baiklah, Claire paham Stephen tidak akan mencelakakan dirinya, apalagi Charlie. Ia mengangguk dan berkata, "Saya akan mencari alasan yang masuk akal untuk mereka. Tetapi Anda perlu memberitahu saya tujuan kami agar saya bisa menyiapkan cerita yang cocok." Stephen menjawab, "Kami berencana mengatur agar Anda dan keluarga meninggalkan negara ini lewat jalur laut dari kota Pulau Kilu. Anda berangkat dari East Cliff, sementara orang tua kedua Anda dari Aurus Hill. Jaraknya kurang lebih sama ke kota pulau itu, kira-kira 6 jam perjalanan." Claire berkata, "Kalau begitu, aku akan bilang pada mereka bahwa Charlie ada urusan mendadak di luar kota, dan aku akan membawa orang tua berlayar ke Jepang dan Korea Selatan." Stephen menegaskan, "Nyonya Wade, pastikan orang tua Anda tidak memberi tahu Tuan Muda tentang rencana ini." "Sudah pasti," jawab Claire. "Saya akan katakan bahwa Charlie mendapatkan undangan dari klien di Australia untuk konsultasi Feng Shui. Orang tua saya tak akan mengganggunya saat Charlie pergi urusan pekerjaan." "Bagus." Stephen mengangguk sambil tersenyum. "Karena Nyonya Wade begitu mantap, mari kita jalankan sesuai rencana Anda." Elaine tahu ulang tahun Charlie jatuh pada hari kedua bulan lunar kedua. Ia sudah berniat memesan hotel lebih awal agar keluarga bisa merayakannya bersama. Ketika Claire pulang, ia bertanya, "Claire, Charlie ulang tahun hari kedua bulan lunar kedua. Bagaimana kalau kita mencari tempat, pesan kue, dan rayakan bersama?" Claire menjawab, "Charlie berencana mengajakku ke East Cliff untuk menonton konser Queen di hari ulang tahunnya. Aku akan merayakan ulang tahunnya berdua saja. Ayah dan ibu tak usah repot." Elaine mengernyit. "Kenapa kamu mau melihat Queen itu lagi? Untuk apa pergi lagi setelah kalian sudah bertemu? Lagi pula, dia memang orang seperti itu. Kebetulan sekali. Kenapa konsernya selalu di hari ulang tahun Charlie?" Claire hanya tersenyum getir. Di hatinya dia tahu, ini bukan kebetulan. Queen memang sengaja memilih tanggal itu, hari ulang tahun Charlie. Melihat Charlie dan Jacob belum kembali, Elaine menarik lengan baju Claire dan berkata dengan tegas, "Claire, kamu sudah bertahun-tahun menikah dengan Charlie. Kamu sudah dewasa. Saatnya memikirkan rencana." Claire sedang sibuk, jadi dia tak terlalu menghiraukan. Yang tertangkap hanya kata rencana. Maka ia menimpali sekenanya. "Rencana apa?" Elaine menjawab, "Tentu saja rencana punya anak. Kalian sudah menikah lama. Saatnya memikirkan keturunan." Baru saja mengucapkan itu, Elaine seperti tersentak oleh pikirannya sendiri. Matanya membesar. "Claire, kamu dan Charlie belum melakukan apapun?" Pertanyaan itu membuat Claire jengah. Ia cepat berkata, "Tapi, jangan khawatir. Kami akan mengatur semuanya sendiri." Elaine yang masih ragu bertanya lagi, "Maksudmu mengatur rencana untuk punya anak? Atau rencana soal hubungan kalian?" Ia menambahkan, "Tak sabar.
Claire, kalau kalian memang belum melangkah lebih jauh, ya harus segera hidup bersama sebagai suami istri. Kalau kalian terus saling menjaga jarak seperti tamu, itu namanya hidup yang tidak benar. Serasa cuma serumah tanpa ikatan. Fulu, keadaanmu serba sulit. Jadi ibu tidak banyak bicara. Tapi sekarang lain. Jangan sia-siakan masa mudamu. Aku tahu. Claire mengembuskan napas pelan. Bu, aku agak kurang enak badannya. Aku naik ke atas dulu. Ya, Elaine mengangguk. Kalah karena keadaan. Silakan, pikirkan baik-baik yang ibu ucapkan. Jangan tenggelam dalam pekerjaan terus. Claire sempat berhenti sejenak di ambang langkahnya, sebelum akhirnya melanjutkan langkahnya. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.